Halo, semangat pagi. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Beberapa waktu yang lalu saya ada sharingkan satu konten yang isinya adalah topik apa yang paling disukai atau disenangi oleh para karyawan. Nah, saya posting ini di IG dan di beberapa sosial media saya dan responnya variatif. Waktu itu saya berikan ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama adalah cara naikkan gaji 10 kali lipat. Kemudian topik yang kedua, cara mengatur waktu. Lalu yang ketiga, cara untuk tingkatkan karir. Dan yang keempat adalah cara memilih bisnis. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya, untuk yang pilih cara naikkan gaji 10 kali lipat, itu ada 2 orang. Nah, terus yang pilih cara mengatur waktu itu 0, 0, nggak ada sama sekali. Terus yang pilih cara tingkatkan karir itu juga nggak ada, 0. Dan yang pilihan keempat, cara memilih bisnis itu dipilih oleh 9 orang. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda, saya sharingkan hari ini bagaimana cara memilih bisnis yang tepat. Ya, oke. Sebelumnya saya mau nyapa dulu yang sudah hadir di sini. Ada Devi, Anita, Anova, Shinta, Rioto, Made, Shinta Akmar. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas 7 cara memilih bisnis yang tepat. Jadi, untuk menjawab pertanyaan Anda, saya akan sharingkan apa caranya, apa strateginya, apa kriterianya, supaya apa? Supaya kita nggak salah naik gunung. Dari awal tuh kita nggak salah memilih bisnis gitu. Karena teman-teman pasti nggak mau buang waktu, buang tenaga, buang biaya, betul ya? Maunya cepat gitu. Karena itu dari awal strateginya harus bener dulu supaya kita bisa dapat bisnis yang tepat. Kalau kita jeli dari awal, itu kita bisa punya bisnis yang panjang umurnya. Jadi yang langgeng. Bukan bisnis musiman ya, yang cuma sesaat doang dapat keuntungan, habis itu sepi. Nah, kita juga nggak mau punya bisnis seperti itu. Sebelum saya sharingkan, ada 7 cara untuk memilih bisnis yang tepat. Saya mau ngobrol dulu dengan teman-teman. Di sini siapa yang karyawan? Nah, coba bisa ketik di chat. Di sini siapa yang profesinya sebagai karyawan? Oke, welcome, Made, Aini. Siapa di sini yang profesinya sebagai karyawan? Coba tuliskan di sini. Jadi kalau karyawan itu biasanya punya 2 problem. Nah, problemnya apa? Kalau teman-teman sebagai karyawan udah pasti paham 2 problem ini. Yang pertama adalah waktu nggak ada. Betul ya? Selalu sibuk. Kemudian yang kedua, duit juga selalu kurang. Ada karyawan yang waktunya itu ada, tapi duitnya nggak ada. Contohnya, teman-teman yang sebagai staff ya. Nah, sebagai staff itu kan gaji masih kecil. Nah, kalau gaji masih kecil berarti kan duitnya nggak ada, ngepas gitu, apalagi harus bayar kos, bayar hidup dan sebagainya. Tapi waktunya ada ya, waktunya ada. Artinya dia kerja ya sesuai jam kerja aja, habis itu waktunya banyak. Nah, terus ada yang duitnya ada tapi waktunya nggak ada. Contohnya apa? Contohnya karyawan yang sudah di top manajemen seperti manajer, CEO, general manager, head of divisi, itu waktunya nggak ada tapi duitnya banyak, fasilitasnya juga oke, ya. Nah, terus yang paling kasihan adalah waktunya nggak ada, duitnya juga nggak ada. Contohnya apa? Contohnya para pekerja keras seperti kuli bangunan ya, itu waktunya nggak ada. Karena apa? Sering lembur, namanya project kan dikejar-kejar deadline. Udah gitu duitnya juga pas-pasan, ya, namanya juga pekerja keras. Nah, jadi yang idealnya sebenarnya adalah waktunya ada, duitnya juga ada. Nah, bukankah ini yang mau teman-teman mau? Coba bantu di komen dulu. Siapa yang mau waktu ada, duitnya juga ada? Oke, Rioto karyawan ya? Oke, great. Nah, Nike, Stephen, oke. Jadi kalau teman-teman mau nih, waktu ada, uangnya juga ada, teman-teman harus tahu 7 cara untuk memilih bisnis yang tepat. Ya, supaya dari awal tuh udah bener dulu langkahnya, jalannya. Ya,
Oke, welcome Yulis sama Yuliana. Welcome Herlina, welcome Shinta. Oke. 7 cara ini apa aja untuk memilih bisnis yang tepat? Teman-teman bisa catat ya. Yang pertama adalah cari bisnis yang waktunya fleksibel dan nggak repot. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman masih sebagai karyawan, cuman dari gaji, ngandelin gaji, nggak pernah cukup tiap bulannya. Nah, jadi satu-satunya cara kan mau cari bisnis sampingan. Carinya yang waktunya bebas. Jangan sampai gara-gara kita berbisnis jadi mengganggu kerjaan utama kita yang di kantor. Nah, itu juga nggak benar. Ya, jadi cari yang waktunya fleksibel. Artinya bisnis itu bisa dikerjakan kapanpun teman-teman bisa lakukan. Kapanpun teman-teman siap, itu bisa. Ya, jadi waktunya fleksibel. Terus jangan repot. Kalau cari bisnis yang repot tuh maksudnya seperti apa? Maksudnya, misalnya jualan barang. Udah gitu kalau ada yang beli, teman-teman mesti bungkus, packing, ngantri di JNE. Itu namanya mak repot. Ya, kan udah jadi karyawan udah nggak ada waktu. Terus contoh lagi yang repot, buka toko. Jadi harus tungguin. Nah, itu juga kan waktunya nggak bebas. Ya, teman-teman nggak bisa lakukan itu. Karena apa? Karena kan kerja jadi karyawan. Atau harus bikin pencatatan, pembukuan sendiri, itu juga repot. Berapa banyak karyawan yang mampu melakukan itu? Kalau saya nggak sanggup, karena apa? Dulu waktu saya sebagai karyawan, pulang kerja itu udah capek, maunya istirahat. Ya, karena apa? Besok rutinitas lagi. Jadi saya nggak mau punya bisnis yang ribet gitu, harus ngurusin semuanya. Aduh, nggak deh, udah nggak ada waktu ya. Cari yang fleksibel waktunya. Itu satu. Nah, yang kedua, bisnis yang bisa mewujudkan impian dari teman-teman. Nah, makanya harus tahu dulu nih, teman-teman punya impiannya apa. Kalau kita aja nggak tahu punya impian apa, ya bagaimana memilih kendaraan bisnisnya? Misalnya, kalau teman-teman pengen banget, saya mau punya bisnis yang bisa menghasilkan saya 100 juta per bulan. Ya harus cari kendaraan bisnis yang memungkinkan untuk bisa menghasilkan 100 juta per bulan. Jangan cari bisnis yang cuma bisa memberikan 10 juta per bulan, yang nggak bakal tercapai impiannya. Ya, jadi antara impian dengan platform itu harus sinkron. Bisa nggak nih platform bisnis ini? Kebanyakan orang itu milihnya, udahlah, baru mulai bisnis cari aja yang modalnya kecil, yang produknya jualannya murah, ya. Nah, banyak orang yang pikirannya seperti itu. Padahal orientasinya bukan modal, tapi bisa nggak mewujudkan impian dari teman-teman. Itu yang penting, ya. Nah, terus kriteria yang ketiga adalah cari bisnis yang ada mentornya. Kenapa mentor itu penting? Dulu waktu saya sebagai karyawan, sama kayak teman-teman di sini. Sebagai karyawan, saya nggak ngerti apa itu mentor. Kenapa perlu mentor? Semua bisa dilakukan sendiri, apa butuhnya mentor? Nah, jadi kalau kita baru pertama kali terjun ke bisnis, apalagi yang teman-teman sebagai karyawan tulen gitu ya, nggak pernah bisnis, nggak punya pengalaman, udah gitu nggak bisa jualan, dan sebagainya. Kalau nggak punya mentor, akan siap-siap buang waktu, buang tenaga, buang biaya. Untuk apa? Kalau nggak ngerti mau nanya siapa? Mau cari Google, mau cari di YouTube, mau tanya sana, tanya sini. Tiap orang itu punya pendapat yang berbeda. Akhirnya, makin banyak jawaban yang kita dapat, makin bingung kita ngikut yang mana. Jadi paling bagus adalah punya mentor. Dan ingat, mentor harus praktisi di bidang yang kita geluti. Jangan sampai mentor itu nggak ngerti apa-apa juga gitu, ya. Karena bukan praktisi di bidangnya, melainkan konsultan misalnya, yang dibayar hanya untuk memberikan teori itu percuma. Kita nggak mau cari yang seperti itu. Cari yang praktisi memang di bidangnya, sehingga benar-benar dia dari zero ngalamin seperti yang sekarang Bapak Ibu atau teman-teman sedang alami. Ya, jadi cari bisnis yang ada mentornya. Itu cara yang ketiga. Terus cara yang keempat, cari bisnis yang ada komunitasnya. Jangan sampai nggak ada komunitas. Waktu saya masuk ke dalam bisnis ini, yang saya cari adalah mentor dan komunitas. Karena apa? Karena saya sendirian, saya nggak punya pengalaman bisnis, saya bingung mau nanya kemana, dan saya perlu
lihat pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang melakukan bisnis ini. Sehingga dari situ saya bisa belajar banyak, saya bisa mempraktekkan apa yang menurut saya oke jalannya, saya bisa tiru, saya bisa amati, saya bisa duplikasi juga. Ya. Nah, jadi komunitas itu penting untuk apa? Untuk kita mengupgrade diri kita sendiri, mengupgrade skill, sambil kita belajar dari pengalaman orang lain. Sebelum kita jatuh, ibaratnya, kita bisa belajar kenapa orang lain bisa jatuh. Ya, nah mungkin ada hal-hal yang kita nggak harus kita lakukan gitu, sehingga kita nggak merasakan sakitnya karena belajar dari pengalaman orang lain. Itulah pentingnya pentingnya dari komunitas, ya pentingnya komunitas. Itu kriteria keempat ya, cara memilih bisnis. Sekarang kriteria yang kelima, cari bisnis yang produknya laku, bukan murah, ya. Ini saya tekankan berkali-kali karena masih banyak sekali teman-teman kita yang orientasinya begitu dikasih tahu ya langsung, wah ini kan harganya mahal. Kalau kita sebagai penjual ya, sebagai penjual apalagi kalau kita hanya mempromot link misalnya kayak sebagai affiliate, kita nggak peduli sama harganya, mau mahal, mau murah, yang penting adalah laku. Kalau kita jual produk yang murah tapi nggak ada pembelinya, apakah kita dapat profit? Kita dapat untung? Ya enggak. Tapi kalau kita jual produk yang mahal, tapi laku menjadi kebutuhan banyak orang, dapat profit nggak kita? Dapat. Ya, jadi nggak perlu peduliin mahal atau murah, tapi yang penting laku menjadi kebutuhan banyak orang. Kemudian repeat ordernya itu harus tinggi. Karena apa? Karena di dalam bisnis apapun, kalau orang kita mau dapatnya tuh pelanggan, bukan customer. Kalau customer sekali beli, selesai bayar, udah goodbye, ya. Besokannya dia belum tentu beli lagi. Itu customer. Nah, sebagai pebisnis yang kita cari bukan customer, melainkan pelanggan. Artinya sekali orang beli, nanti beli lagi, karena sudah trust, sudah percaya, ya. Itu. Jadi yang kita bangun adalah yang repeat ordernya tinggi. Terus cari bisnis yang bisa mengcover seluruh dunia. Kenapa? Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah mikirnya. Sekarang kan eranya internet, eranya sosial media. Kita bisa terkonek dengan siapapun dimanapun. Seperti saya terkonek dengan teman-teman semua di sini. Kita nggak saling kenal loh. Nah, tapi kenapa kita bisa saling terkonek gitu? Karena internet tidak dibatasi wilayah. Sosial media kita bisa jangkau dari mana saja. Itu adalah kesempatan untuk memperluas market Anda. Nah, sekarang coba bayangkan, kalau misalnya kita jualan ya, produknya cuma bisa melayani lokal, melayani satu daerah, melayani Indonesia aja, ya income kita ya terbatas satu area itu. Tapi kalau kita punya bisnis yang marketnya global, kita bisa menjangkau banyak negara, itu enak sekali. Dan saya udah merasakannya ya. Saya lagi tidur, di sini kan malam, di Amerika misalnya ya, atau di Jepang ya, itu kan negara-negara yang 4 musim gitu, waktunya berbeda sama kita. Pada saat kita lagi tidur, di sana lagi pagi atau lagi siang, transaksi bisa terjadi. Sebaliknya, di sini lagi siang, di sana malam, ya, transaksi di sini bisa terjadi. Jadi, kalau kita punya platform yang global, itu artinya kita bisa make money 24 jam. Ya, 12 jamnya dari sini, 12 jamnya dari dunia luar sana. Ya, itu kriterianya. Yang kelima, cari bisnis yang produknya laku, kemudian repeat ordernya tinggi, dan platformnya itu global. Terus kriteria yang keenam apa? Cara pilih bisnis yang tepat untuk karyawan nih, khusus untuk karyawan ya. Cari bisnis yang sudah ready dan proven. Ready dan proven apanya? Dari segi produknya. Kalau misalnya kita arahnya mau ke produk-produk yang untuk kesehatan, ya harus ada uji klinisnya, tes capnya, kemudian rekomendasi dokter dan sebagainya. Pokoknya yang perizinan-perizinan itu istilahnya udah lengkap semua. Jadi kita harus teliti dulu, jangan asal-asal pilih, ya kita teliti dulu. Kemudian dari segi manajemennya, dari segi leadershipnya bagaimana? Karena menjalankan bisnis harus ada leadership yang bagus. Kalau leadershipnya nggak bagus, bisnisnya nggak akan bertahan lama. Ya, itu leadership penting banget. Kemudian testimoninya gimana? Berapa banyak testimoninya? Berapa banyak orang yang sudah merasakan manfaat dari produk yang ditawarkan?
Jangan sampai testimoninya masih dikit ya, itu meragukan gitu. Apakah hanya keberuntungan saja ya? Jadi testimoni juga sangat penting. Kemudian rewardnya bagaimana? Kalau reward itu kita bisa lacak ya, kita bisa lacak dari mana? Dari Google paling gampang. Karena apa? Semua info adanya di sosial media. Ya kita tinggal browsing aja ya mengenai reward apa yang didapat company ini dan sebagainya. Itu kebuka semua. Di era data ini kita bisa mendapatkan data dengan sangat-sangat mudah. Makanya kita lihat lebih teliti sebelum memutuskan ya. Nah, itu adalah yang ke-6. Dan kriteria terakhir, cara ke-7 ya, yang untuk memilih bisnis yang tepat untuk karyawan adalah pastikan bisnis yang teman-teman pilih harus bisa memberikan passive income. Kenapa ini penting? Ya kita sebagai karyawan nggak mau selamanya kerja terus sampai tua, sampai bongkok, betul kan? Kita mau kalau sudah muda, sudah tua, ya maunya menikmati hidup, maunya enjoy the life, tinggal ngerjain hobi, apa yang kita sukai, itu aja, hidup santai. Tapi lifestyle jalan terus, makan makanan sehat, ya, dan kita juga bisa olahraga yang sehat, dan kita juga bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman, ya, dan melakukan apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Kita bisa lakukan itu semua. Nah, tentunya ini semua juga harus di backup dengan yang namanya passive income. Karena apa? Ya, namanya juga orang semakin lama makin tua, kondisi fisik nggak sebagus seperti waktu kita muda. Artinya kita nggak bisa kerja dengan cara mengandalkan fisik lagi, mengandalkan otak lagi ya. Jadi semuanya juga akan berkurang ya, berkurang secara kinerjanya, hasilnya. Makanya kita harus mengalihkan ya, kita harus mengalihkan satu aset yang bisa memberikan kepada kita passive income, supaya aset itu yang bekerja untuk kita. Ya, kita lagi tidur, kita lagi jalan-jalan, asetnya pun bisa bekerja terus. Oke, nah itu adalah 7 cara untuk memilih bisnis yang tepat, khususnya jika teman-teman sebagai karyawan. Oke, nah kalau misalnya nih, teman-teman bingung, ya bingung, seperti saya dulu juga bingung. Aduh, saya memang pengen cari satu sumber income, tapi saya bingung nih, mulainya dari mana? Ya, karena sekarang di era sekarang ini yang namanya bisnis internet, waduh, udah banyak sekali dan jenisnya ini macam-macam. Jadi kalau kita nggak bisa menentukan yang mana mulai dulu juga akan bingung. Ya, tadi saya udah berikan satu porsi berisi 7 cara untuk memilih bisnis. Nah, itu teman-teman bisa simpan baik-baik daftarnya ya. Nanti kalau pas lagi nyari bisnis, nah bisa buka daftar itu lagi ke 7 kriteria ini, kira-kira masuk nggak? Klop nggak? Kalau klop, nah itu boleh menjadi pilihan. Ya, kalau klop itu boleh menjadi pilihan. Nah, tapi buat teman-teman yang misalnya, aduh saya bingung dah, saya mau ditunjukin jalan aja. Ya, saya mau tahu seperti apa bisnis yang bisa dilakukan oleh karyawan sibuk, karyawan yang nggak punya waktu, karyawan yang duit ada tapi waktunya nggak ada, atau karyawan yang waktunya nggak ada, duitnya juga nggak ada, bisnis apa? Ya, nah kalau memang mau tahu seperti itu, Sabtu ini saya adakan webinar, ya, saya adakan webinar. Webinar ini terbuka untuk siapa saja, namun slotnya ini terbatas, jadi siapa yang daftar duluan, itu yang bisa mendapatkan slot free-nya. Nah, terus bagaimana cara nonton webinarnya? Caranya tinggal teman-teman komen aja, ya, tinggal teman-teman komen, tapi masuk ke DM, ya, masuk ke DM saya di Karyawan Milioner, mau webinar. Ya, nanti saya akan arahkan teman-teman ke webinar yang hari Sabtu. Di webinar Sabtu akan belajar apa? Nah, webinar itu membahas 3 skill internet milioner. Artinya 3 keahlian yang harus dimiliki untuk mempersiapkan diri kita menjadi internet milioner. Menjadi internet milioner itu tidak segampang atau semudah kita mengucapkan, ya. Itu butuh waktu, butuh jam terbang, butuh skill. Nah, teman-teman bisa mulai nyicil dari sekarang. Paling nggak tahu dulu nih, skill apa yang teman-teman bisa pelajarin untuk modal diri sendiri, untuk mempersiapkan diri kalau memang niatnya mau jadi internet milioner. Jadi
silakan DM ke Karyawan Milioner ya. Mau webinar, nanti saya akan berikan atau saya DM balik ya cara atau link aksesnya. Oke, itu aja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan silakan follow IG saya di Karyawan Milioner. Terus kalau misalnya teman-teman mau baca sesuatu atau nonton video-video tips yang lainnya yang bermanfaat seputar bisnis internet, cara memulai bisnis, atau strategi datangkan traffic dan sebagainya, teman-teman bisa mampir ke bio saya. Ya, di bio saya itu banyak link yang teman-teman bisa ambil. Ada video tips, ada tutorial, ada webinar, dan sebagainya. Ya, oke, itu aja. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa di IG Live saya berikutnya. Bye!